Halo, assalamualaikum. Namaku Bidan Sohbah. Di sini aku mau ngajak kalian untuk merenung tentang 5 alasan kenapa kamu harus segera buka praktek mandiri bidan. Ini juga sesuai dengan pengalaman aku ya, guys. Nggak usah lama-lama lagi. Yang pertama, alasan pertama adalah tentang orang tua. Berhubungan dengan orang tua. Gini, orang tua kita nyekolahin kita di kebidanan dengan biaya yang mahal ya, tidak murah. Pasti mereka punya cita-cita bahwa mereka pengen punya anak seorang bidan gitu. Dulu aku mikir, kenapa sih orang tua aku nyekolahin aku di bidan kayak gitu. Tapi sekarang aku tahu bahwa mereka mungkin nyekolahin aku di bidan karena aku pikir mungkin orang tua yang punya anak bidan itu menjadi suatu kebanggaan kayak gitu. Jadi buat kamu yang belum kepikiran untuk membuka praktek mandiri, ya seenggaknya sekarang lah udah mulai berpikir bagaimana kalian harus mendirikan praktek mandiri bidan. Karena dengan kalian itu mendirikan praktek mandiri bidan kalian sendiri, itu sama aja kalian mewujudkan salah satu cita-cita dari orang tua. Ya kan? Secara otomatis kayak gitu. Karena orang tua kita menyekolahkan kita di kebidanan, di sekolah yang jelas-jelas profesi ya kan, di dunia kesehatan menjadi bidan gitu. Jadi yang harus diingat adalah kalau kita membuka praktek mandiri atau kerja di rumah sakit, kerja di puskesmas, itu sama aja kita mewujudkan salah satu cita-cita terbesar orang tua kita. Itu. Terus yang kedua tentang suami. Ini untuk yang sudah berkeluarga ya guys. Nah, kalau misalkan ya suami kita udah sering komplain tentang pekerjaan kita, terutama kita yang mungkin tidak begitu terikat seperti PNS gitu ya. Mungkin kita kerja di klinik lah atau di mana yang menghabiskan banyak waktu banget di kerjaan, tapi gajinya itu di bawah UMR, dan suami sudah komplain tentang waktu, tidak bisa quality time bersama, karena aku udah pernah ngerasain di saat aku kerja, suami libur, begitu juga sebaliknya, suami libur, akunya kerja, jadi walaupun kita seatap tapi jarang ketemu. Dan itu bikin seorang suami tuh kadang komplain masalah waktu, karena kita jarang quality time gitu. Kalau misalkan ya suami kalian sudah komplain tentang hal itu, satu, diskusiin lagi tentang bagaimana sih kinerja seorang bidan gitu. Kadang kan bidan itu beda ya kerjaan dengan yang lain yang seperti di kantor. Kalau misalkan kerja jadi bidan kan walaupun shift kita udah mau selesai, kita waktunya mau pulang, tapi di saat itu ada impartu yang pembukaannya udah hampir lengkap atau sudah lengkap. Itu kan nggak mungkin kita tinggalkan dong, pasti kita tanganin dulu. Jadi waktunya kita pulang, itu kita masih di tempat kerja karena menyelesaikan pasien sampai selesai. Dan itu memang tugas kita gitu. Tapi kalau misalkan didiskusiin, ternyata suami meminta untuk quality time lebih baik lagi gitu. Ya, kalau menurut aku segera mungkin kalian itu berpikir untuk mendirikan praktek mandiri bidan sendiri. Jadi biar quality time sama suami tuh bagus gitu, dan rumah tangga kalian tuh ya indah gitu. Kalau misalkan memang suami kalian punya modal, ya udah kalian minta
minta modal atau gimana gitu untuk bersama-sama membangun praktek mandiri bidan. Tapi kalau misalkan suami kamu itu mungkin belum punya modal, kamu juga belum punya modal gitu, ya udah berarti memang kalian harus merangkak berdua dari nol banget. Kayak aku dulu emang gak ada modal gitu, tapi kita yang merangkak banget dari nol banget, merintis mendirikan BPM bersama gitu. Dan menurut aku kalau misalkan kita mulai dari nol bareng-bareng, itu hasilnya lebih bermakna antara aku sama suami gitu. Kalian juga bisa kok kayak gitu. Jadi antara kalian sama suami tuh kayak gimana ya, kita membangun bisnis dari nol gitu kan, rasanya bersejarah banget kayak gitu. Itu alasan kedua ya guys tentang suami. Dan yang ketiga itu tentang anak. Kalau misalkan anak kalian ya, satu sering sakit, demam, atau apa kayak gitu, dan anak kalian tuh udah mulai protes gitu, misalkan kayak, oh kok bunda kerja terus, kayak gitu kan. Berarti itu sebenarnya tandanya mereka itu kepengen punya waktu lebih sama bundanya gitu sebenarnya sih menurut aku. Sesuai dengan pengalaman aku ya guys. Anak sakit, demam-demam kayak gitu, dan anak udah mulai protes, itu tandanya dia tuh sebenarnya pengen tuh menghabiskan waktu lebih banyak sama bundanya. Dia pengen sekedar cerita, dia pengen sekedar kalau mau tidur ada bundanya, dia sekedar waktunya makan disiapin sama bundanya, bukan sama orang lain kayak gitu. Ya, kalau anak kalian udah mulai protes, udah mulai pengen sama kalian gitu, ya buat teman-teman ya segeralah berpikir gimana caranya untuk segera membuka praktek mandiri gitu. Jadi biar waktu sama anak itu lebih banyak kayak gitu. Dan ilmu kalian juga nggak akan hangus, nggak akan hilang, tidak akan menguap begitu aja kalau misalkan kalian itu sambil mengurus anak dan membuka praktek kayak gitu. Terus yang keempat adalah alasannya itu tentang standar pendidikan. Jadi sekedar kalian tahu ya, semakin ke sana itu standar pendidikan untuk seorang bidan yang mau buka praktek itu semakin tinggi. Kayak dulu itu kan kalau misalkan kita mau membuka praktek itu kan cukup dengan D1. Tapi ternyata ditingkatkan menjadi D3. Dari D3 kita tingkatkan lagi menjadi S1 dan profesi. Siapa tahu kedepannya itu untuk bidan yang membuka praktek, siapa tahu nanti bisa ditingkatkan menjadi S2, ya kan? Kalau misalkan teman-teman yang masih D3 kayak gitu, itu belum praktek, kalau misalkan nggak diterapkan ya mau nggak mau kalian harus mengikuti peraturan yang baru, karena kalian harus kuliah S1, atau bahkan kalau misalkan kalian itu 5-10 tahun ke depan belum praktek juga, bisa jadi S2 harus kayak gitu ya kan. Kita kan nggak tahu ya ke depannya standar pendidikan bidan praktek itu kayak apa gitu. Jadi mumpung pendidikan yang kalian sudah tempuh itu masih berlaku untuk membuka praktek, ya segeralah praktek gitu. Sekarang ini malah sudah sebagian wilayah itu sudah memberlakukan harus S1 profesi untuk membuka praktek gitu loh guys. Jadi ya itu alasan lah, salah satu alasan untuk kalian segera buka praktek mandiri. Dan yang kelima, ini yang terakhir ya guys, ini tentang persiapan masa pensiun atau resign kerja. Jadi alasan ini menurut aku realistis ya teman-teman. Kalau misalkan kalian itu nggak buka praktek sekarang, kalau misalkan kalian itu ternyata nanti tuanya udah pensiun, itu pasti kalian bingung mau ngapain ya, biasa pegang pasien kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian udah buka dari sekarang, kalian nanti pensiun, masa-masa pensiun, ya udah tinggal nerusin aja. Kalian udah di rumah, ya kalau ada pasien dilayani, kalau misalkan nggak ada ya udah kayak gitu. Itu untuk mengisi kegiatan masa tua aja guys. Itu untuk membuka praktek mandiri bidan. Atau resign kerja nih.
Kalau misalkan ya buat teman-teman yang kerjanya gajinya masih di bawah UMR, terus tidak terikat dengan instansi ya kayak gitu, maksudnya bukan PNS kayak gitu. Kalau misalkan kalian nggak segera buka praktek mandiri, nanti suatu saat dengan alasan apapun, misalkan kalian mau resign gitu, kalian pasti juga akan bingung nih, gimana nih kalian harus memulai lagi kayak gitu. Memulai dari nol baru membuka praktek bidan kayak gitu, itu kan berat ya. Tapi kalau misalkan kalian itu sudah membuka praktek segera, membuka praktek mandiri bidan, kalau misalkan kalian itu resign, ya udah tinggal ngelanjutin aja bidan praktek mandirinya. Jadi kalian itu nggak bingung, kalian mau resign kapanpun juga bisa kayak gitu, karena kalian udah punya PMB sendiri gitu loh teman-teman. Dan yang tadi ya, yang masa pensiun itu, kalau misalkan masa pensiun kalian baru mau buka praktek bidan, itu repot banget guys. Karena kalau misalkan mau buka praktek itu kan persiapan alat, persiapan tempat, itu kan ribet ya. Coba bayangin kalau misalkan kita udah tua gitu, kita ribet ngurusin alat, ngurusin tempat, itu kan melelahkan banget ya. Tapi kalau sekarang, pada saat kalian masih muda, terus kalian udah nyiapin alat, nyiapin tempat, jadi pada masa tuanya itu kalian tinggal menikmati aja. Gitu loh. Ya mungkin itu aja renungan dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Maaf kalau dari aku ada kesalahan kata-kata ya teman-teman. Aku tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dah.